Sahabat RBTV yang dimuliakan Allah, pemirsa Ambon Hati yang berbahagia, kita tadi sudah berbicara tentang hikmah di balik sabda Rasul, hadis Rasul yang mengajarkan kita, menganjurkan kepada kita untuk mengajari anak-anak kita berenang, memanah dan berkuda. Tadi kita sudah bahas poin tentang berenang. Bagaimana ternyata sebetulnya di balik perintah Rasul untuk mengajari anak-anak kita berenang adalah maksud supaya kita itu selalu dinamis, supaya kita selalu bergerak, supaya kita tuh selalu menjadi orang ikhtiar, ya, bekerja keras, pantang menyerah dan tidak boleh pemalas. Tetapi catatannya, sebelum saya lanjutkan pada poin yang kedua dan ketiga, catatannya adalah bahwa perlu diketahui kita tuh tidak boleh menuhankan ikhtiar, itu tidak boleh. Ya Allah, saya kan sudah kerja, saya kan sudah tahajud, saya kan sudah duha. Tidak boleh. Kita itu berpangku tangan kepada ikhtiar kita, itu tidak boleh. Saya kan sudah setiap hari makan makanan yang sehat, sudah tiap hari rutin olahraga, tapi kok bisa masih juga kena sakit? Tidak bisa. Karena bagaimanapun itu tetap Allah yang menentukan segala apapun terjadi atas izin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita hanya bisa ikhtiar. Ikhtiar itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari kewajiban kita kepada Allah. Makanya ikhtiar dengan kesuksesan itu memang berjalan bareng, tapi nggak ada hubungannya. Sukses itu sendiri, ikhtiar kerja keras itu sendiri. Kerja keras dan sukses itu jalan bareng, tapi nggak berhubungan. Kerja keras itu kewajiban kita kepada Sang Khalik, kewajiban kita kepada Allah, kerja keras. Sementara sukses adalah murni karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Gak bisa dikatakan kalau orang sudah kerja keras pasti sukses. Belum tentu juga. Karena banyak juga orang yang tiap pagi kerja pagi sampai sore, pagi sampai sore, tapi masih gitu-gitu aja kehidupannya. Jadi gak bisa menilai kerja keras itu mesti sukses. Enggak, hanya biasanya sukses dengan kerja keras itu jalan beriringan. Contoh, ketika Bunda Hajar membawa putranya Ismail itu ke Ka'bah. Waktu itu Ka'bah itu hanya gurun pasir yang tandus loh, sahabat Ambon Hati. Ka'bah itu bangunan tua hitam di lembah pasir, tidak ada tanaman, tidak ada air, dikelilingi gunung-gunung batu semua. Nek gunung pohon itu masih mending, karena kita kelaparan bisa cari pohon makan daun-daunnya. Ini waktu itu betul-betul dikelilingi gunung batu, lembah pasir, ada bangunan kubus hitam tua. Bunda Hajar dan Ismail tinggal di situ untuk beberapa waktu. Habis perbekalan, mereka kelaparan, nangis-nangis. Ismail yang masih bayi nih, Nabi Ismail yang masih bayi nangis-nangis. Bunda Hajar air susu sudah nggak keluar, perbekalan sudah habis, kelaparan, kehausan. Bunda Hajar ikhtiar cari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, lari ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah nggak ketemu air, malah kelihatan bayangan air di Bukit Sofa. Balik lagi turun ke Bukit Sofa, nggak ketemu lagi airnya. Oh, kelihatannya di Bukit Marwah. Balik lagi. Sampai 7 kali bolak-balik itu perjalanan. 7 kali loh, sahabat Ambon Hati. Apakah Bunda Hajar itu tahu bahwa nantilah tak lari sampai 7 kali, insya Allah pada putaran ke-7 air itu akan keluar? Nggak tahu. Bunda Hajar nggak tahu. Bunda Hajar cuman bisanya lari ikhtiar terus 7 kali. Dan air yang dicari di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, ternyata yang dikasih Allah airnya itu keluarnya di kakinya Ismail. Itu kan gak ada hubungannya antara kerja keras dia dengan penghasilan, gak ada hubungannya. Kerja kerasnya dia, kantornya lah, bahasa kita gampangannya ya, bahasa kita, kantor dinasnya Bunda Hajar itu, kantor dinasnya di Bukit Sofa, Bukit Marwah, tapi gajinya, yaitu air, gajinya itu di kakinya Ismail. Kan gak nyambung.
Hasilnya di mana, kerjanya di mana. Ya itulah. Kita kan cuma kerja keras, ikhtiar. Nanti Allah yang akan kasih kepada kita sesuai dengan apa yang kita usahakan lewat jalan yang lain. Makanya banyak orang gajian tanggal 1, tanggal 7 udah habis duitnya. Bayar ini, bayar itu, cicilan ini, cicilan itu habis. Tapi tanggal 8 sampai tanggal 30 dari mana? Ya dari tempat yang lain. Yang penting kita kerja ikhtiar gitu loh. Ya kan? Banyak. Mungkin sahabat Embun Hati juga di rumah gitu. Gajian tanggal 1, tanggal 7 sentek. Bingung tanggal 8 ya tetap aja bisa makan sampai sekarang masih bisa hidup. Dari mana? Ya dari tempat-tempat yang lain tadi. Yang kedua sekarang, kita sudah belajar ya hikmah dari berenang. Yang kedua kita belajar tentang berenang memanah. Yang kedua, nah kayak Arjuna sama Karna ya, memanah. Sebetulnya apa hikmahnya perintah Rasul untuk memanah? Pertama, memang memanah itu mengajari kita untuk memiliki keterampilan memegang senjata ya. Keterampilan memegang senjata agar kita itu bisa membela diri, mempertahankan diri ketika kita menghadapi berbagai ancaman. Itu paling tidak yang pertama makna secara tekstualnya hadis. Yang kedua, makna secara maknawinya dibalik dari perkataan memanah. Itu sebetulnya Rasul itu mengajarkan kita untuk apa? Fokus. Memanah itu kan butuh fokus tuh. Kalau nggak fokus nggak bisa tuh. Harus fokus itu. Tertuju ke satu arah. Nggak bisa. Kalau nggak fokus nggak bisa. Sambil mana? Sambil ngelihat ke sana, entah kemana itu panahnya. Yang kena malah jidatnya orang nanti malah. Harus fokus mana itu sasarannya. Itu yang ditembak. Itu yang dipanah. Nah banyak orang sekarang itu nggak fokus. Itu jadi persoalannya. Sehingga dia tidak segera mencapai apa yang dicita-citakannya. Tidak segera mencapai apa yang diharapkannya dalam kehidupannya. Karena dia nggak fokus. Fokus ini kalau dia mau sungguh-sungguh fokus, sahabat Embun Hati, dahsyat. Gampangannya ya, contoh, ini sinar matahari itu kelihatannya itu nggak terlalu hebat-hebat amat, dalam arti tidak terlalu membahayakan kita. Ya ini bisa untuk kesehatan bisa. Jika dipakai untuk sesuatu yang membahayakan juga bisa sinar matahari. Sinar matahari yang memendar ini tidak membahayakan kita. Tapi jika sinar matahari yang memendar ini dikumpulkan pakai loop, pakai suryakanta atau loop, jadi satu titik fokus, diarahkan aja ke satu kertas gitu, diem aja itu sinar matahari tadi. Lama-lama itu kertas kebakar, lama-lama itu kertas bolong. Itu tuh dasarnya fokus. Kelihatannya ini sinar matahari nggak bisa membakar ini, tapi begitu difokuskan pakai loop, jadi bisa membakar kertas. Nah itu loh sahabat Embun Hati, luar biasanya dahsyatnya kalau kita mau fokus. Dan fokus itu sebetulnya adalah kunci kesuksesan kita. Nanti kita akan bahas lagi sedikit tentang fokus. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita berkuda. Apa makna dibalik berkuda?